Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Jadi video ini judulnya makin dekat ke Oktober 2024, rezim Jokowi makin suram dan gelap. Jadi pertama, akar kehancuran politik dari apa yang kita saksikan sekarang ini, saya pikir sudah dimulai ketika Bu Megawati menjadi presiden kelima. Nah, Bu Mega itu berkuasa dari Juli 2001 sampai Oktober 2004. Di kala itu ada skandal keuangan terbesar, yakni skandal BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Akibat krisis moneter 1998, sewaktu kurs 1 US dollar kurang lebih Rp15.000, maka banyak bank diperkirakan akan bangkrut. Lantas Bank Indonesia mengucurkan pinjaman pada bank-bank tersebut sebesar Rp148 triliun. Nah, Bu Mega menjadi pahlawan kesiangan, maaf istilahnya, untuk menolong bank-bank yang mengalami krisis tersebut. Dikeluarkanlah instruksi Presiden Inpres nomor 8 tahun 2002 yang berisi pokoknya release and discharge. Intinya mereka yang tidak bisa bayar dan ngemplang diampuni, tidak perlu ditagih. Saudara, BI menyalurkan bantuan sekitar Rp148 triliun kepada 48 bank. Tetapi bank-bank bandit itu menyelewengkan sebagian besar dana tersebut. Negara dirugikan sebesar Rp138 triliun. Seingat saya termasuk yang cukup vokal mengkritik dan mengkoreksi kebijakan politik ekonomi yang sesat dan super zalim itu. Saudara, Megawati juga memberikan contoh perbuatan anasionalis, atau perbuatan antinasionalisme. Ketika satelit Indosat itu padahal milik bangsa dan kebanggaan kita dijual murah ke Temasek, sebuah perusahaan pemerintah di Singapura. Alasannya waktu itu kita butuh uang dan alasan-alasan yang lain. Nah, kita akan sedikit konsentrasi kepada masalah BLBI ini. Waktu itu ada kekuatan siluman yang berhasil membakar habis lantai 6 gedung Bank Indonesia menjelang Megawati turun panggung sebagai presiden waktu itu. Seluruh data atau dokumen BLBI ludes terbakar. Di samping itu ada 15 orang meninggal terpanggang dalam aksi pembakaran sebagian gedung Bank Sentral itu. Jadi saya masih ingat, bahkan saya waktu itu betul-betul memprotes keras, bagaimana mungkin ada kolaborasi jahat sekali, yang tidak ingin hukum ditegakkan, sehingga sekarang ini dikatakan sudah tidak bisa lagi dikejar kembali. Nah, sebagian terbesar dokumen BLBI sudah tidak ada lagi. Nah, saudara-saudaraku, kita tidak boleh lupa bahwa cara para bandit keuangan atau perbankan untuk menghindari jeratan hukum adalah dengan melenyapkan dokumentasi atau data yang memuat kejahatan mereka. Selesai. Dari samping itu, para bandit ekonomi itu dengan kekuatan keuangannya seakan-akan bisa membeli hukum. Oknum-oknum yang jahat, sebagian jaksa, hakim, polisi, dan lawyers bisa menjadi penjebol keadilan dan penegak kezaliman. Nah, sesungguhnya 8 tahun 4 bulan kekuasaan Jokowi telah menjadikan Indonesia sebuah negeri tanpa hukum, lawless country.
bukan saja pisau hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah, tetapi yang lebih dahsyat lagi adalah yang sering dikirim ke penjara itu adalah yang sesungguhnya korban, sementara yang pengganas yang melakukan kejahatan itu dibebaskan. Nah, saudaraku, meledaknya skema atau bagan jaringan mafia yang dipimpin oleh Kaisar Ferdy Sambo tahun yang lalu, itu kan benar-benar mengguncang kepercayaan bangsa kita kepada Polri sebagai institusi. Nah, jadi bagaimana mungkin Kaisar Sambo itu bisa membangun jaringan mafia yang sangat dahsyat, ya, yang dipimpin oleh para perwira tinggi dan menengah Polri dan bawahan mereka, ya, bergerak di bidang pertambangan, perjudian, kehutanan, dan apapun. Ya. Ini betul-betul luar biasa. Ya. Nah, menurut saya sulit untuk mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak tahu menahu masalah ini. Ya. Karena dalam undang-undang kepolisian itu memang supervisi langsung dari Polri itu adalah Presiden Jokowi. Nah, jadi saya khawatir suatu ketika mungkin kalau nanti dibuka betul akan kena, artinya akan terseret juga mungkinan besar Pak Jokowi itu. Saudaraku, jadi yang aneh adalah ada semacam pembiaran Pak Jokowi terhadap imperium Kaisar Sambo yang sudah menindas norma-norma moral, norma hukum, norma sosial, dan yang lain-lain ya selama Jokowi berkuasa. Pertanyaan, mengapa? Nah, tentu hanya Jokowi yang bisa menjawab hal ini. Nah, setahun lalu saya berusaha keras memahami kepemimpinan Jokowi Luhut yang saya lihat telah mempertontonkan banyak kontradiksi. Apa yang diucapkan dan dijalankan bertentangan dengan kenyataan. Jadi itu artinya kontradiksi, ya. Nah, saya berpendapat jangan-jangan kedua tokoh bangsa ini menderita yang saya katakan sindrom egoistik, narsisistik, psikopatik, megalomaniak atau megalomaniak. Ya. Diselimuti dengan sindrom ananiah, keakuan, merasa selalu paling benar, ada unsur takaburnya, nggak pernah mau minta maaf, menyalahkan orang lain, dan membayangkan dirinya sebagai sangat besar, yang lain kecil dan sepele. Ini luar biasa. Nah, bahkan Bung Luhut pernah bilang, mana ada tugas saya yang gagal. Ya. Seluruh yang saya tangani pasti berhasil. Nah, saking berhasilnya jumlah angka kematian total sebesar 160.544 akibat COVID-19 dianggap sebagai keberhasilan. Ini angka resmi pemerintah yang pasti sudah dipangkas besar-besaran. Angka ini sudah dipadatkan. Ya. Tetapi ternyata menurut berbagai jurnal internasional, kita ini Indonesia itu termasuk kedua terburuk di seluruh kawasan Asia. Ya. Jadi itu betul-betul saya lihat jurnal-jurnal itu menunjukkan apa yang kita banggakan itu sesungguhnya hanya pembodohan kepada kebanyakan rakyat. Demikian juga hampir bisa dipastikan kekayaan Lord Luhut ya, juga sangat besar sampai-sampai harus mengungsikan kekayaannya di berbagai tax havens di luar negeri. Nah, buat saya Jokowi dan Luhut bagaikan dua sisi dari satu mata uang. Keduanya itu inseparable, ya, mustahil dapat dipisahkan. Nah, Luhut pernah mengaku sebagai pimpinan perusahaan Toba Bara Sejahtera dari 2010 sampai 2015, sama 5 tahun. Ya. Dia sudah membayar pajak dan royalti ke kas negara sebesar, tolong dengarkan, 300 juta dolar Amerika atau sekitar 4,5 triliun rupiah. Nah, kira-kira bisa dibayangkan betapa besarnya kekayaan yang dihimpun oleh penguasa yang merangkap pengusaha seperti Luhut, dan khusus untuk Luhut seolah-olah
ya tidak akan ada konflik of interest. Nah, jadi ini sesungguhnya kebusukan dari pimpinan kita itu tidak ujuk-ujuk ya, tidak tiba-tiba ya. Memang saya agak mengawasi sungguh-sungguh ya waktu saya jadi ketua MPR itu ya. Jadi betul-betul informasi yang masuk ke saya juga sangat lengkap itu. Dan memang itu dimulai dari skandal BLBI zaman Bu Megawati itu yang sampai sekarang kita nggak pernah bisa bangkit lagi. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam laporan jurnalis bernama Pandora and Panama Papers, ya, sebuah dokumen yang berisi telaah atau analisis dari 117 negara, ya, melibatkan 600 jurnalis dan Tempo mewakili Indonesia. Maka di sana dikatakan berkali-kali soal Pak Luhut ini. Ya, jadi ini sebuah catatan yang sangat memilukan bagi kita. Ya, dan ini harus kita bongkar kapan-kapan. Ya, setelah ada waktu untuk itu secara lebih nyaman. Ya. Mudah-mudahan ya pasca kekuasaan Pak Jokowi dan Pak Luhut ya.